Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Masrurah, NIM E2019-2049. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen Ekonomi Makro Islam, yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang OJK atau biasa disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum kita lanjut membahas tugas dan wewenang OJK, apa sih itu OJK? OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan secara terintegrasi. Jadi OJK di sini adalah tugasnya mengatur dan mengawasi. Dalam pengawasan OJK diantaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya tentang asas-asas OJK. Asas-asas OJK itu ada 7. Yang pertama, asas independen, ya independensi. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat adalah asas keterbukaan. Dan yang kelima, asas profesionalisme. Yang keenam, asas integritas. Dan yang ketujuh, asas akuntabilitas. Selanjutnya, tugas OJK itu sendiri. Yang pertama, mengawasi dan mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah wewenang OJK itu sendiri. Wewenang OJK itu ada dibagi 10. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Dan yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK itu sendiri. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola struktur di lembaga jasa keuangan. Dan yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur, pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Dan yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian saksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa. Selanjutnya, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Wewenang selanjutnya adalah OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kesepuluh, OJK berwenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, penetapan lain terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.